Puji Tuhan, haleluya, apa kabar? Ya, luar biasa, amin. Puji Tuhan. Luar biasa, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan perikopnya, pencobaan di padang gurun. Ya, jemaat yang terkasih sudah menemukannya? Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Saya akan bacakan untuk umat Tuhan yang terkasih. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menaprak engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Saudara terkasih, jadi pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pencobaan Yesus oleh iblis di padang gurun. Kita lihat sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk digoda oleh iblis, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ya, kita tahu itu semua. Pada waktu itulah Roh Kudus turun seperti burung merpati, turun ke atas Yesus, dan Bapa dari surga berkata, apa kata Bapa dari surga? "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ingat baik-baik. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis mengutip ini untuk mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah. Dia mengambil dari perkataan Bapa. Setelah peristiwa baptisan itu, Yesus dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 1, dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Dan segera dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk diuji karakternya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai juru selamat yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Juru selamat itu harus dicoba, harus diuji. Layakkah dia menjadi juru selamat? Layakkah dia menjadi Mesias? Jadi saudara kasih, Yesus memulai pelayanannya bukan langsung melayani, saudaraku. Ketika dia memasuki usia 30, bukan dia langsung melayani. Diuji dulu, dites dulu. Gak main-main ujiannya, saudaraku. Dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Yang muji siapa? Iblis. Nanti yang kelas 3 ujian, hati-hati. Ya. Ada 2 yang muji, ya. Iblis atau Tuhan. Kalau nyontek berarti Iblis. Kalau murni, walaupun nggak lulus di hadapan Tuhan. Hati-hati.
Ujian, saudaraku. Ujian atau pencobaan. Jadi saudara kasih, Yesus Kristus sebagai Mesias harus diuji dan dicobai. Menarik sekali saudara kasih, kata pencobaan di dalam teks ini ya. Saya simpulkan dari ayat 1, 3 dan 7 ada satu kata itu yang memiliki arti pencobaan. Kalau saudara baca di dalam terjemahan lama dikatakan godaan. Dari kata Yunani perajo. Apa arti perajo ini? Ini penting kita harus pahami. Perajo bisa diartikan pencobaan atau juga ujian untuk membuktikan. Jadi satu kata ini perajo bisa memiliki dua arti. Pencobaan atau ujian, tergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang ini, perajo berarti pencobaan dengan tujuan untuk menghancurkan. Dari sudut pandang Inggris, perajo berarti godaan dengan tujuan, dengan maksud melemahkan, bahkan mematikan iman. Perajo menurut sudut pandang Allah adalah ujian. Untuk apa? Untuk melatih otot iman kita, untuk mengembangkan rohani kita, biar bertumbuh kuat dewasa, harus diuji. Amin. Ketika kita mengalami masalah, situasi apapun kondisi ini, apa itu keuangan, apa itu sakit penyakit, apa itu keluarga, apa itu usaha bisnis atau apapun juga, itu dalam kondisi netral. Belum bisa katakan itu godaan, belum bisa kita katakan itu ujian. Tapi ketika sudah selesai, baru ketahuan itu godaan ujian. Kalau saudara berbuat dosa ketika mengalami satu masalah, berarti saudara jatuh dalam godaan. Tapi kalau saudara lulus di dalam menghadapi masalah, tidak berbuat dosa sedikit pun, berarti saudara lulus dari ujian. Saudara dikasih, pencobaan yang dialami oleh Yesus adalah pencobaan yang sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan olok-olok. Ada yang bilang Yesus kan Tuhan, wajarlah dia nggak jatuh dalam dosa. Yesus kan Allah, wajar. Tidak, saudaraku. Pencobaan yang ditulis di Injil Matius ini adalah benar-benar pencobaan kepada manusia yang sejati. Ketika Yesus dibawa di padang gurun dijumpai oleh iblis, itu yang dicoba, yang digoli adalah kemanusiaan Yesus, sama seperti kita, yang mempunyai kelemahan-kelemahan, bisa lapar, bisa haus, bisa letih, bisa capek. Tetapi Yesus, walaupun bisa letih, bisa capek, bisa pusing segala macam, dia tidak berbuat dosa sedikit pun. Amin. Luar biasa saudara yang kasih. Seperti yang dirangkumkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, saya akan bacakan. Ini adalah rangkuman tentang pengalaman-pengalaman Yesus ketika dia dicobai, ketika dia diuji di dalam pelayanannya. Dikatakan saudara yang kasih, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Amin. Sama dengan kita sebagai manusia biasa. Amin. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Amin. Dia bukan Allah yang tahu di sana dan melihat dari jauh. Oh gitu ya. Umatku, rasain loh, jatuh dalam dosa, rasain loh, masuk neraka loh. Tidak. Yesus mengalami sendiri cobaan. Dia merasakan. Saudara pernah susah, Yesus pernah susah. Saudara pernah kehilangan, Yesus pernah kehilangan. Saudara pernah lapar, haus, menangis, Yesus pernah. Amin. Sama seperti kita dikatakan, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi walaupun Yesus telah dicobai, dia tidak berbuat dosa. Amin. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya juru selamat. Kita punya Tuhan yang sebagai model, sebagai teladan, contoh.
yang turut merasakan kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi jangan jadi alasan bagi kita, oh saya lemah, oh saya di PHK, oh saya banyak utang, oh saya sakit penyakit, saya kompromikan iman saya. Tinggalkan Yesus. Adakah itu saudara? Tidak, karena Yesus sendiri sudah merasakan itu. Cobaan-cobaan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Itu yang mau kita pelajari pagi ini, saudaraku. Jadi 3 godaan oleh iblis ini terhadap Yesus di padang gurun adalah sebagai pola godaan iblis dalam kehidupan manusia. Ini adalah satu pola, satu model. Oh, begini caranya iblis menghancurkan manusia. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita akan mengalami godaan-godaan ini, saudaraku. Pasti 3 godaan ini kita akan alami sebagai manusia. Mau tidak mau, jangan kita merasa, oh saya anak Allah, saya aman, saya dipelihara oleh Tuhan, Tuhan berdaulat, saya tidak bertanggung jawab. Tidak bisa. Amin. Dibaptis sebagai murid Tuhan, bukan hanya dibaptis santai-santai, saudaraku. Maju terus, amin. Diuji imannya, tahan nggak sebagai murid Yesus? Yesus juga seperti itu, dibaptis. Apakah dia tenang-tenang saja? Tidak, bukan? Dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Teman-teman yang baru dibaptis, perjalanan masih jauh. Ingat, justru setelah saudara dibaptis, Roh Kudus akan bawa dalam pengalaman-pengalaman yang baru untuk menguji setia tidak Tuhan, menguji iman kita. Amin. Kenapa ini sudah 5 tahun dibaptis? Bagaimana pengalamannya? Mantap. Berapa kali jatuh? Sudah hitung? Baru sadar ini ke Yesus ya? Ya kan? Rasanya gimana? Nangis bisa? Rasa ingin mau bangkit lagi? Wah, ya kan? Tapi ingat, Tuhan Yesus merasakan, amin, kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Haleluya. Lihat Yesus. Saat ini saudara lemah iman, banyak masalah, sakit penyakit, ekonomi, keuangan. Saya tidak memberikan solusi praktis, tapi lihat Yesus. Haleluya. Dia menang menghadapi cobaan dalam hidup di padang gurun. Lihat Yesus. Pasti bisa. Amin. Lihat Yesus. Kita akan lihat Yesus sebentar lagi. Bagaimana dia digoda oleh iblis. Saudara kasih, di padang gurun Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti Nabi Musa dan Elia di perjanjian lama. Dan ketika Yesus lapar, pada hari ke-40 dikatakan, datanglah iblis. Amin. Dengan maksud menggoda Tuhan Yesus. Tujuannya apa kalau iblis? Kata Heraju tadi apa? Menghancurkan, mencari kelemahan. Biar dia berbuat salah, jatuh, mati. Itu tujuan iblis. Pola iblis seperti itu. Masalahnya kadang kita tidak tahu mana yang dari iblis, mana yang bukan. Itu masalahnya. Kalau di sini jelas, iblis konfrontasi langsung dengan Yesus. Amin. 2 PSB langsung. Tapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari kadang beda-beda tipis, saudara. Ini suara iblis, suara hatiku, suara siapa nih ya? Nah, kan gitu. Kalau kita tidak peka dengan firman Tuhan, iblis bisa nipu kita. Kita pikir suara Tuhan, tapi ternyata suara iblis. Jadi saudara kasih, pertama kita lihat pola yang pertama bagaimana iblis menggoda manusia dalam hal ini Tuhan Yesus. Yaitu pertama dimulai dari keadaan tubuh yang lemah, perut yang kosong. Amin. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya selama 40 hari 40 malam. Kita lihat ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan bacakan saudaraku. Ingat, perut Yesus kosong, tidak ada makanan. 40 hari Yesus datang. Iblis datang. Saya akan bacakan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau saudara tidak makan 10 hari, atau ada bisikan seperti itu, gimana saudara? Lakukan nggak? Kalau iblis yang nyuruh 40 hari nggak makan, perut kosong, di sini tidak ditulis Yesus tidak minum, cuman Yesus tidak makan. Banyak yang menafsir Yesus minum, karena untuk bisa tidak makan dan minum selama 40 hari itu perlu mujizat. Tapi sebagai manusia biasa yang seperti ini tubuh bisa tidak makan selama 10 hari masih bisa bertahan, masih minum. Tapi kalau tidak makan dan tidak minum selama 10 hari itu butuh mujizat. Dan ternyata Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus tidak minum, cuma dikatakan tidak makan. Amin. Berarti dia benar-benar manusia kan? Di sini coba kan? Coba saudara nanti hitung 40 hari nggak makan, tapi minum. Ini penelitian ilmiah, saudara. Benar. Manusia bisa tidak duduk, bisa hidup tanpa nasi, tanpa kabar, tapi tidak bisa hidup tanpa toleransinya sampai 40 hari. Coba tes. Ya, udah 40 hari, doa. Contoh iblis datang nggak? Saudara Tony, ubah nih apa? Bersih nih. Nah, bersih nih. Jadi roti. Kamu kan udah itu. Tumpang tangan dalam nama Tuhan itu. Jadi roti, jadi nasi. Bisa ya begitu kan? Jadi kira-kira seperti itu, saudaraku. Tapi apa jawab Yesus, saudaraku? Apa jawab Yesus? Ini luar biasa. Kondisi perut kosong, lapar, nggak makan selama 40 hari 40 malam. Apa jawab Yesus? Ini jawaban yang radikal. Apa jawab Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Contoh bagi kita. Jangan cengeng dalam hidup ini. Amin. Jangan baru 2-3 hari nggak makan, sudah ngambek, rugi, baru rugi 1 juta, sudah pusing. Kompromi iman. Amin. Miliki mental seperti Yesus. Kalau aku mati nggak apa-apa ini, daripada tulis perintahmu, mati-matilah makan. Daripada engkau menyuruh aku ubah batu menjadi roti, lebih berdoa kepada Tuhan lebih baik mati lapar. Amin. Itulah teladan yang luar biasa dari Tuhan kita, memberikan satu contoh. Jangan kita cengeng. Baru 1 hari 2 hari nggak makan, nggak punya duit, sudah ngambek, pengen semuanya jadi roti. Ikut Tuhan pengen semuanya jadi roti. Tumpang tangan jadi roti. Mujizat terjadi, nggak jadi juga. Itu luar biasa, saudaraku. Ini Tuhan Yesus luar biasa, saudaraku. 40 hari. Saudara berapa hari susah? 2 hari. Gak tebak. Ini 40 hari, 40 malam, saudaraku. Ya kan? Nah, ini teladan dari Tuhan Yesus. Miliki iman tangguh, mati gak apa-apa. Daripada nuruti iblis. Tanda kutip, Allah tidak akan jaga kita. Amin. Kadang kita dalam situasi kondisi sulit, Allah tidak akan membiarkan kita. Amin. Engkau mati secara tubuh jasmani. Ingat, nyawamu Tuhan pegang. Yang Tuhan akan kamu tetap setia sampai tetes darah terakhir. Nyawamu, jiwamu diselamatkan. Tubuhmu tidak ada masalah. Yang penting tidak kompromi dengan iblis. Amin. Haleluya, saudaraku. Kondisi tubuh yang lemah, saudaraku, perut yang kosong merupakan situasi yang sangat tepat untuk digoda, sangat rawan sekali untuk jatuh dalam dosa, saudaraku. Ditambah lagi suasana padang gurun yang panas kalau siang, kalau malam kedinginan, dikelilingi oleh binatang-binatang liar, ada singa, ada serigala, sendirian di malam yang gelap.
datanglah iblis. Kalau di videonya itu ular, saudara. Kalau nonton video ini, coba ular. Nah, terus ada foto muncul baju hitam juga. Kalau kau anak Allah, kamu kan anak Allah. Gitu dia. Ubah nih. Iblis bawa batu nih, batu seperti itu. Ubah nih, batu-batu nih. Jadi tiap batu tuh mau diubah jadi roti. Ubah nih. Ubah jadi roti. Kamu kan anak Allah. Tumpang tangan gitu. Kamu kan hebat, punya kuasa. Firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis. Tidak dari roti saja manusia itu hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini, saudara. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, manusia itu hidup. Artinya, kalau satu kata keluar dari mulut Tuhan, kalau Tuhan mau, itu bisa mengenyangkan perutnya. Satu kata keluar dari mulut Tuhan bisa menyenangkan manusia yang itu maksudnya. Kadang kita tertipu, ya. Ini roti bicara kebutuhan pokok, saudara. Orang Yahudi makanan pokoknya roti, orang Indonesia nasi. Ya, manusia tidak hidup dari nasi saja kalau dalam konteks orang Indonesia. Amin. Manusia tidak hidup dari nasi saja, dari beras saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya, kalau Tuhan mau satu firman yang keluar dari mulut Tuhan bisa mengenyangkan saudara kalau perut saudara lapar. Luar biasa. Itu saudara. Sampai segitunya radikalnya Tuhan Yesus. Jadi saudara dikasih, ini satu pola yang pertama, bahwa iblis mencobai manusia ketika tubuh yang lemah, perut kosong, tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut. Ini bisa menjadi sesuatu yang masuk akal kalau kita berbuat dosa. Menjadi satu alasan. Iblis itu gitu. Kayaknya masuk akal kalau kita membuat keputusan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita membela. Saya kan lapar. Anak saya kan belum makan. Istri saya minta uang belanja. Korupsi lah. Dibuat logis. Itu iblis. Sebentar lagi lebaran. Sebentar lagi komnyang. Malu lah. Gak ada apa yang bisa tinggal di meja. Kan gitu. Sepertinya logis. Itu iblis. Sepertinya masuk akal. Kalau kita membuat dosa dengan alasan itu tadi, perut kosong lah, malu lah, istri ngomel lah, nggak ada uang belanja lah, anak mau bayar uang sekolah nggak ada lah, ya kan? Sudah investasi sekian miliar lah, masa rugi, ya kan? Nah, licik saudara, dipakai kondisi yang sulit, kelihatannya masuk akal, kita ngambil keputusan, komunikasi. Gagal kan? Kalau kita dalam menghadapi kondisi itu, kalau kita kompromikan iman kita dengan berbagai macam alasan yang masuk akal, kita gagal. Gagal dicoba oleh iblis. Tapi kalau saudara lulus, saudara berhasil diuji oleh Tuhan. Senang kan? Amin, saudara. Jadi saudara dikasih, kalau kita lihat di sini bahwa iblis pakai satu pernyataan, saudaraku. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Ini akan diulangi lagi, ya. Ke pola godaan yang berikutnya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana iblis menggoda Tuhan Yesus dan juga bisa kita secara manusia. Yaitu, selanjutnya iblis menggoda Yesus untuk mencelakakan jiwanya. Jiwa atau nyawanya dengan cara bagaimana? Dengan cara menjatuhkan tubuhnya ke bawah dari hubungan bait Allah. Hubungan bait Allah bisa dikatakan sayap bait Allah atau menara paling puncaknya. Disuruh meloncat oleh iblis. Dan iblis tidak hanya mengangkat Yesus, engkau kan anak Allah, tapi juga dia mengutip firman Tuhan.
Iblis pun ngutip ayat, saudara. Jangan kaget. Iblis bisa ngutip ayat untuk menggoda kita. Jangan heran. Jangan pikir pendeta saja ngutip ayat. Iblis bisa ngutip ayat. Diputar balik kan. Amin. Iya, saudara. Yang paling susah itu bukan membedakan mana yang salah, mana yang benar. Gampang bedainnya. Tapi yang paling susah membedakan mana yang benar, mana yang mirip benar. Yang beda-beda dikit ini susah. Yang ragu-ragu ini susah membedakan. Nah ini liciknya licik ya, membuat kita ragu-ragu. Sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Itu iblis. Kalau hitam putih gampang kan? Gampang kita ini hitam, ini putih. Ini kalau enggak hitam, enggak putih. Gimana bedanya? Ya kan? Makanya perlu belajar firman, saudara. Perlu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi iblis menggoda Yesus untuk mencelakakan jiwanya atau nyawanya dengan cara menjatuhkan tubuhnya ke bawah dari hubungan bait Allah, dan iblis mengutip firman Tuhan yang disalahgunakan. Kita lihat ayat 5 sampai dengan 7. Ini pola yang kedua, saudaraku. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Oke? Godaan pertama, iblis gagal. Perut masih kosong. Masih kosong perut Yesus? Masih kan? Dibawa ke hubungan bait Allah, ke kota suci Yerusalem. Bapak Gembala pernah ke sana. Mungkin sana sekarang sudah masjid, ya. Sudah berubah jadi masjid. Bawa ke atas, ya. Terus kita baca. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, jika engkau anak Allah, lagi-lagi dikutip, jika engkau anak Allah, engkau kan anak Allah, gitu ya. Engkau kan diutus oleh Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis ini, iblis mengutip ayat dari Mazmur 91, 11 sampai dengan 12. Cuman dia menghilangkan satu frasa, saudaraku. Dikatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nanti saudara di rumah cek Mazmur 91, 11 ayat 12, kurangnya di mana? Bandingkan. Jadi masalahnya bukan iblis salah mengutip, tapi iblis salah mengaplikasikan firman. Diselewengkan, disalahgunakan untuk kepentingan menghancurkan orang lain, menghancurkan. Yesus tahu? Yesus tahu. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang mirip-mirip benar, mana yang beda-beda tipis. Dia tahu. Satu teladan dari Tuhan Yesus, dia hafal firman Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadanya, Yesus tidak mau kalah. Kalau kamu iblis bilang ada yang tertulis, aku juga. Yesus katakan, ada pula tertulis. Nah, kan perang firman kan? Iblis bilang, ada tertulis. Yesus tidak mau kalah. Ada pula tertulis. Apa yang ada pula tertulis? Atau apa situ? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketahuan maksudnya itu. Ya? Firman jika engkau anak Allah, itu bukan suatu ketulusan, tapi cuma mengangkat-angkat biar Yesus itu apa? Oh, Allah. Wah, bisa. Tambah lagi dia kutip ayat, saudaraku. Wadah ayatnya loh. Alkitab dia. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nanti malaikat akan turun. Kamu lihatnya seperti langsung malaikatnya. Nah gitu. Ibadah turun ke sini, Yesus sini, nggak turun-turun, saudaraku. Nanti coba ke tangan. Hebat itu bisa terbang. Hebat itu bisa terbang. Oh, hebat itu bisa terbang. Gitu. Dalam paradigma iblis. Dan Yesus tahu. Ini godaan. Ini godaan. Ini godaan. Masalahnya kita tahu nggak? Segala sesuatu itu godaan. Tahu nggak, saudara? Makanya peka dengan Tuhan.
Peka dengan firman, saudara. Sebagai anak Allah, Yesus tahu dia Mesias yang menebus dosa manusia dengan cara yang ditetapkan Allah, yaitu dengan mati disiksa di kayu salib. Itu caranya Allah yang sudah direncanakan, bahwa Yesus sebagai Mesias mati disiksa di kayu salib untuk menebus dosa, bukan dengan menunjukkan aksi spektakuler seperti sirkus akrobat yang mencengangkan, di mana tentunya banyak orang di sana di bawah bait Allah akan bertepuk tangan melihat Mesias itu meloncat dari bait Allah, terbang, nggak jatuh-jatuh karena parasutnya malaikat. Bukan itu rencana Bapa kepada Mesias. Amin. Jalan Yesus bukanlah jalan pintas untuk mencari apa? Popularitas. Banyak artis sekarang ingin jadi terkenal, jalan pintas. Bukan loncat dari bawah, dari atap menara atau dari apartemen, bukan. Jalan pintas apa, saudaraku? Ngirim video yang luas biar ditonton jutaan orang, nanti terkenal, laku, banyak order. Jalan pintas, ya kan? Jalan pintas. Itu jiwa manusia cenderung ingin terkenal, ingin populer, ingin merasa diterima, ingin dikagumi. Itu jiwa manusia, dan iblis bisa pakai itu, kondisi jiwa kita yang rusak, agar kita melawan Tuhan, agar kita mencobai Tuhan. Semua mukjizat yang Yesus lakukan bukanlah untuk mencari popularitas. Dari bawah itu, saudaraku. Jangan heran dengan mukjizat, saudaraku. Yesus buat mukjizat bukan biar terkenal, bukan. Yesus buat mukjizat untuk meneguhkan firman-Nya. Bahkan dikatakan juga Yesus buat mukjizat karena belas kasihan kepada orang yang sakit, kepada orang yang lapar, ya, ketika memberi makan 5.000 orang, karena belas kasihan dan meneguhkan firman Tuhan, bukan cari popularitas. Jiwa manusia cenderung ingin cari sensasi, biar terkenal, tidak terkecuali orang-orang percaya. Buat sensasi, biar ramai gerejanya, saudara. Buat hal-hal yang spektakuler biar gerejanya penuh. Buat hal-hal yang ajaib di gereja biar gerejanya penuh. Padahal dalam tanda kutip sudah mencobai Tuhan dengan banyak memakai ayat-ayat firman yang tidak digali lebih dalam, dengan banyak memakai ayat-ayat yang tidak melihat konteks secara menyeluruh. Jatuhlah jadi mencobai Tuhan tanpa disadari. Amin, saudaraku. Jadi ini, jangan kita mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kita mencobai Tuhan Allahmu. Kejiwaan manusia itu ingin merasa hebat, jago, merasa paling bisa, menganggap dirinya paling pintar, lebih pintar dari Allah, sehingga mencobai Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak ada. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak bisa tolong masalah saya. Dan berkata seperti orang Israel yang bersungut-sungut mengeluh di padang gurun, saudaraku, kepada Allah, karena tidak ada air untuk minum di padang gurun. Apa sungguh-sungguhnya mereka, saudaraku? Dengan nada yang sinis, saya mau katakan, mereka bilang begini, saudaraku, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, Musa? Itu, saudaraku. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, Musa? Kami kehausan pada gurun. Mereka selalu minta mujizat dari Musa. Pada 40 tahun, saudaraku, Tuhan sudah memberikan mujizat. Roti mana turun dari surga. Gak kerja, gak masak. Keluar pagi sudah makan ada roti seperti madu rasanya. Kurang apa? Mereka masih ngeluh. Mereka masih ngomel. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Usahaku belum diberkati. Adakah Tuhan di tengah-tengah usahaku atau tidak? Keluargaku sakit-sakitan. Adakah Tuhan di tengah-tengah keluargaku atau tidak? Suamiku berontak, suamiku melawan.
Adakah Tuhan di tengah keluargaku atau tidak? Usahaku ditipu, usahaku bangkrut. Adakah Tuhan di tengah keluargaku atau tidak? Iblis bisa pakai itu, saudara, untuk mencobai Tuhan. Amin. Jangan kita sampai seperti itu. Amin. Bersyukurlah. Amin apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia banyak. Jangan cobai Tuhan. Jangan cari ayat-ayat untuk mencobai Tuhan. Buat mujizat Tuhan. Kasih dia ulama. Dipaksa Tuhan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Kita sepertinya rohani, saudaraku. Tapi ternyata kita sudah mencobai Tuhan. Ini kita bisa belajar pola ini, saudara. Jangan sampai ini terulang dan terjadi di tengah orang percaya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Orang percaya, murid Yesus, jangan memanipulasi Tuhan Yesus. Amin. Jangan memanipulasi, memanfaatkan Tuhan Yesus untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mungkin dengan alasan-alasan yang masuk akal secara manusia. Iblis bisa pakai itu untuk menghancurkan iman kita. Seorang komentator mengatakan seperti ini, saudaraku, mengenai mencobai Tuhan. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Ketika seorang membuka dirinya sendiri kepada bahaya alami yang merusak, sudah tahu bahaya, sudah tahu itu bisa merusak, tapi dengan anggapan, dengan klaim bahwa Allah akan melindungi dan membela dirinya dari konsekuensi yang merusak, dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, itu adalah mencobai Allah. Jangan-jangan sedikit klaim. Anak Tuhan tidak bisa sakit, klaim. Anak Tuhan pasti kaya, klaim ayatnya. Anak Tuhan pasti sukses, klaim ayatnya. Cari ayatnya. Padahal sudah masuk dalam situasi kondisi yang berbahaya. Dan dia tahu itu Tuhan. Ini dosa. Tapi dia klaim ayat. Anak Tuhan masih sukses. Anak Tuhan masih jaya. Contohnya, saudaraku, saya lihat sendiri, saudaraku, saya alami, saya lihat beberapa fenomena. Ya, saya tidak tunjuk satu dua orang. Ada seorang sudah tahu sakit gula, saudaraku, dia bengkek tahap kesekian-sekian. Karena begitu dia dimanipulasi oleh seseorang. Kamu gak perlu minum obat, minum aja ini, anggotaksi. Oleh sini minyak sapi, oleh saja, oleh obat, sembuh. Kalau kamu gak sembuh, imannya kurang, kamu banyak dosa. Kasihan sekali. Gak mau ke dokter lagi, tidak mau berobat, mati keampunan. Padahal kalau dia belum terlambat masih bisa dikasih obat, makan teratur, puasai gaya itu, jangan yang manis-manis, ya. Makanya berasnya mungkin diperas apa gitu. Ini tidak, bantai terus. Dalam nama Yesus, aku makan kepiting yang enak ini. Tidak mungkin sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makan mie, wah, penuh dengan minyak lemak babi. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak mungkin kolesterol. Mencobai Tuhan. Mencobai apa? Tuhan. Gak usah makan obat. Tunggal tangan saja. Bukan karena saya ada ganti obat, saudaraku. Atau anti kesembuhan ilahi. Bukan. Saya hanya menekankan sisi ekstrim. Banyak orang percaya yang menjadi ekstrim sehingga kehilangan akal sehat. Saya percaya juga kesembuhan ilahi percaya. Tapi kita harus rokok. Dan sisi ekstrimnya ada nggak di gereja? Itu. Contohnya ini. Tuhan sudah mengajar kita. Iblis bisa mengutip ayat, saudara, untuk memanipulasi kondisi kita yang lemah. Amin. Hati. Bisa memanipulasi kondisi kita yang lemah untuk berdosa kepada Tuhan. Sudah tahu, darah tinggi, sikat terus, B2, pakai terus. Dokter bilang kurangi, dok. Teman saya bilang doain saja dalam nama Tuhan Yesus, nggak mungkin sakit. Tensi langsung turun ke kuburan, saudara. Ya kan? Ada terjadi ini. Terjadi, saudaraku. Kalau kita catat
Kekesalan yang ekstrem, sejarahnya banyak ada korban-korban pengajaran seperti ini. Mencobai Tuhan, menghilangkan tanggung jawab. Itu akibatnya. Sudah tahu situasi kondisi berbahaya, Tuhan dicobai. Bukan soal orang iman, saudaraku. Bukan. Kalau Tuhan mau, nggak usah bertele-tele. Hari itu sembuh, saudara. Sembuh itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Bukan nunggu seminggu. Campur obat, katanya sembuh dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Tapi minum obat. Itu bukan mujizat. Obat yang menyembuhin, tapi dia mengklaim karena Tuhan, padahal pakai obat. Ya kan? Saking gengsinya. Kalau murni mujizat itu tanpa obat, amin. Tanpa reka, Tuhan maunya seperti itu. Tapi kadang kita boleh Yesus gengsi. Kita ingin, wah Yesus kelihatan hebat, wah KPR-nya berhasil. Yang gagal, ditumpangi tangan, yang gagal jangan dilihatin di TV. Ya kan? Jangan dilihatin di TV, yang diwawancara berhasil. Sepertinya tadi, bagaimana amal itu sudah dilakukan oleh Bapak? Luar biasa. Tadinya saya nih, ronsen oleh dokter. Kalau sudah selesai uang, negatif. Mungkin Tuhan. Terus yang gagal, nggak ditanya kan? Nanti orang kalau datang lagi loh. Ya kan? Itu. Ini Tuhan tidak kasih contoh sama kita. Pada akhir zaman banyak muncul seperti itu ya. Pegang Yesus saja. Pegang Yesus. Susah juga pegang Yesus. Bukan rotinya. Walaupun rotimu tidak peduli, saya pegang Yesusnya. Bukan rotinya. Kalau pasal hubungan pun itu. Saya tidak usah memanipulasi Tuhan, nggak memanipulasi ayat, melebih-lebihkan. Tuhan sanggup. Apapun bisa. Kalau Tuhan menghendaki. Banyak orang-orang tertentu tidak suka jika Tuhan menghendaki. Dia mau menghapus kata jika Tuhan menghendaki dari ayat. Kalau kau bilang Tuhan menghendaki, kalau berdoa kamu kurang iman. Katanya. Pada ayatnya ada saudaraku. Kehendak mulai jadi kata Tuhan Yesus kan. Mereka bilang kalau kamu berdoa, kalau kehendak Tuhan jadi kamu ngomong iman kurang. Dari siapa saudara ngomong lagi gitu? Dari manusia, dari Roh Kudus atau dari iblis? Ditulis tak jika Tuhan menghendaki. Ya, jadilah kehendakmu. Karena dia saking ekstremnya, mau dihapus ayatnya. Kamu jangan berbuat jika kehendak Tuhan jadi tanganmu. Harus sembuh, pasti sembuh, yakin sembuh. Itu kalau doa jika Tuhan menghendaki, boleh bagus. Ayatnya lah ada, disuruh dihapus. Bahaya, ya kan? Akibat dari memanipulasi ayat, menafsirkan ayat satu sisi, tidak secara menyeluruh. Cuma pegang satu ayat, tidak dilihat konteksnya. Itu akibatnya. Jadi saudara kasih, itu yang kedua, jiwa kita digoda. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir godaan yang ketiga. Setelah iblis gagal menggoda Yesus pada pencobaan tingkat perut, yang pertama, paling dasar, oke? Yesus lulus, Yesus sukses, amin. 1-0 untuk Yesus, amin. Yang kedua, pada tingkat jiwa, kejiwaan manusia yang ingin populer, ingin hebat, ingin uang. Kalau berbagai ayat untuk mencobai Tuhan, Yesus juga lulus. Dia tidak loncat. Sebab ada tertulis katanya. Sebab ada tertulis. Dan yang ketiga, iblis menyerang langsung kepada tingkat roh, spirit. Tujuannya agar Yesus menyembah iblis, spirit. Jadi manusia terdiri dari tubuh, amin. Jadi perut, makan, minum semua, tanam pangannya, tubuh. Kedua jiwa, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita, kemauan. Dan tingkat yang ketiga masuk ke dimensi roh. Kalau sudah masuk dimensi roh ini bahaya, lampu merah. Karena sudah masuk ke dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Kalau sudah masuk dimensi roh. Kita lihat saudaraku, ayat 8 sampai dengan 10. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, coba saudara bayangin, saudara dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi terus dilihatin. Ini sebenarnya bukan dikunjungi Raja Romawi, Raja Persia, tapi Yesus iblis memberikan satu sisi, sang gitu. Lihat semua kerajaan dunia, kemudian kemegahannya. Ini akan kuberikan kepadamu, kata iblis, jika apa?
Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lampu merah. Itu bilang, jika engkau sujud menyembah aku, itu maksudnya dari awal dari nyuruh ngubah batu jadi roti, nyuruh aku meloncat, ini tujuannya. Biar aku nyembah kamu, itu tujuannya. Ketahuan langsung motivasinya. Apa? Ketahuan belakangannya, ujung-ujungnya ketahuan apa? Biar manusia menyembah. Dengan ini apa? Pertama roti kan, kedua popularitas, terkenal, wah. Dan yang ketiga ini kekayaan, kerajaan dunia, kejayaan, kemewahan, wah. Jadi milioner, jadi konglomerat, jadi bandar narkoba, mafia kelas tinggi, gemuk kelas kakap, omset satu hari miliaran, mobil ganti-ganti tiap hari, berada di puncak. Pegang sini semua otomatis, masuk ke rumah, masuk ke dalam ruang tamu, selamat pagi bos, ada robot, selamat pagi, semuanya modern, wah raja dunia, luar biasa kaya dan mewah. Oke, semuanya akan kuberikan kepadamu kalau syaratnya apa? Apa syarat dari iblis? Jika engkau sujud menyembah aku. Dari mana ya orang-orang bisa datang ke Gunung Kawi ya? Belajar dari mana ya? Kayaknya mirip-mirip. Datang ke gunung yang tinggi, yang angker ya. Terus balik jajan kan? Sana nunggu wangsit wayu. Kapan iblis datang? Nah, dari penglaris, dari pelet. Turun dari gunung, buka usaha, langsung booming. Tahu? Anaknya meninggal, anaknya sakit inilah, istrinya gila kan? Ya kan? Ini saudara, ini iblis itu tinggi ya, gampang kasih duit, oke, sembahku. Tapi kalau iblis tidak ada yang gratis. Romo sudah kena, udah kamu anak iblis, masuk neraka, udah nikah, gak ada yang gratis. Belum lagi kumbal-kumbalnya, belum lagi pusingnya masalah, kutuk semua, wah udah gak sebanding dah. Kekayaan kemewahan itu gak ada artinya, itu masuk perut keluar ke jambal, ya. Ada kan? Tapi yang kekal apa? Roh kita diterima Tuhan, masuk tuh. Untuk apa? Mempertahankan yang masuk jambal. Untuk apa? Uang yang tidak bisa kita bawa ke sana, bawa ke kuburan itu pakai uang palsu, saudara. Gak berani uang asli. Masih hitung-hitungan banyak, saudara. Tapi emas juga masuk ya, masuk juga ya. Ya, jangan seperti itu, saudara. Amin. Di dalam kekekalan nggak ada lagi roti, saudara. Di dalam kekekalan nggak ada lagi popularitas, ya. Sakit penyakit, merasa ini nggak ada lagi. Di dalam kekekalan adalah suka, cita, damai sejahtera bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak sebanding dengan keadaan kita di dunia yang cuma sebentar. Berbagilah saudara, ya, kalau saat ini sedih atau berada dalam segala macam kesusahan, masalah ataupun pencobaan, berbagilah, saudaraku. Kalau saudara lulus 3 ini, saudaraku. Kalau saudara lulus 3 godaan, saudaraku, ya, tubuh, jiwa, roh. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dikatakan sini, saudaraku, kalau kita menyembah selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, itu berarti kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Iblis punya pola agar manusia tidak menyembah Allah yang benar, tapi menyembahnya yaitu dengan iming-iming kekayaan, kejayaan, kemakmuran sosial, ekonomi dan materi.
Sebagai orang Kristen yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, ukurannya adalah bukan soal saudara kaya atau miskin. Bukan itu. Pertanyaan yang penting yang saya mau katakan pagi ini yaitu, saat ini saudara menyembah siapa? Saat ini saudara melayani siapa? Itu pertanyaan penting. Bukan soal kaya miskin. Saat ini saudara menyembah siapa? Atau pulang gereja nanti saudara menyembah siapa? Atau dalam kehidupan sehari-hari saudara menyembah siapa? Dan siapa yang saudara layani? Tuhan atau mamon? Nah itu. Tuhan atau duit? Tuhan atau harta? Tuhan atau roti? Saudara masih silau dengan gemerlap dunia ini? Hati-hati dengan segala kemewahan dan kejayaannya. Hati-hati, saya katakan. Karena berdiri di sini saya punya tanggung jawab. Hati-hati, hati-hati. Ingin kaya relatif tidak salah, saudaraku. Saya katakan. Tetapi ketika saudara ingin kaya, itu berbahaya. Saya mau katakan, berbahaya. Banyak jurangnya, banyak lubang-lubangnya. Relatif tidak salah. Tapi berbahaya, dangerous, berbahaya, berbahaya. Amin. Jadi saudara yang kasih, ingat, percobaan yang Yesus alami di padang gurun, ini ada satu pola paradigma dari iblis. Kita semua yang duduk di tempat ini akan mengalami semua. Jangan kita merasa enteng dan nyaman sebagai anak Tuhan. Kita akan mengalami cobaan ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Kunci Yesus bisa menang terhadap godaan iblis. Saya mau bagikan. Ini pegang dua saudara. Pertama, kita sebagai orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau nggak penuh dengan Roh Kudus, saudara kalah. Saya katakan saudara kalah. Pasti kalah dengan roti, kalah dengan mamon, kalah deh. Kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri penuh dengan Roh Kudus dibawa kepada gurun. Yang kedua, kalau saudara mau menang melawan godaan iblis, saudara harus penuh dengan firman Tuhan. Mulut saudara harus terlatih mengatakan, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis ketika saudara mengalami cobaan masalah sehari-hari. Keluar dari mulut saudara, sebab ada tertulis. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab ada tertulis. Biasakan menghafal firman Tuhan. Karena firman Tuhan pedas roh. Iblis tidak takut ya dengan gaya kita yang aneh-aneh, dengan sesajen, dengan kaki korban ayam. Iblis tidak takut dengan lupa, bahkan tak takut iblis Tuhan. Tapi iblis takut dengan firman Tuhan. Kita saudara mengucapkan firman Tuhan, iblis mesti. Sama seperti enyalah iblis. Oke, jadi musik firman apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia saja kau sembah. Itu kunci kemenangan Yesus sebagai manusia. Dan akhirnya saudaraku, iblis lari dan malaikat datang melayani Yesus. Baru malaikat bawa roti kasih makan, dilayani. Baru malaikat kembali. Ya kan? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan tutup dalam doa. Kita naikkan pujian. Satu penekanan dari saya, mungkin saya dalam beberapa tempat ini, jarang, tapi saya ingin tekankan ini, yaitu hafalkan firman Tuhan. Itu saja. Mau menang menghadapi godaan dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Keinginan daging, ya, tawaran dunia yang tiga ini, banyak hafal firman Tuhan. Isi hati saudara, jiwa dengan firman Tuhan. Kalau saudara kosong, apalagi tidak ada Roh Kudus, Anda menjadi Kristen yang gini. Kalah. Puji Tuhan, musik, tolong kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saya ingin menyanyikan satu ini saudara, karena tadi pagi saya menyanyikan ini, saya merasakan, ya ini kebutuhan kita semua. Firman Tuhan, firman Tuhan. Bukan sinetron, ya, bukan acara-acara TV, bukan iklan-iklan, ya, bukan hiburan-hiburan dunia yang bisa membuat kita menang. Tapi apa? Firman Tuhan.
firman Tuhan. Kalau usah mulut-mulut, apa saja firman Tuhan, siang hari dan malam. Ketika Anda sakit, kita ada coba ucapkan firman itu. Ucapkan. Begitu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. God bless you.